Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuwana Amri Rosyadan dengan NIM 215211227. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil wawancara mengenai persepsi konsumen terkait harga, kualitas pelayanan, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan Pengabdi Seblak studi kasus pada mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Selanjutnya, pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama latar belakang, kedua landasan teori, yang ketiga kerangka berpikir, yang keempat hipotesis, kelima metode penelitian, keenam analisis data, ketujuh hasil penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya adalah latar belakang. Industri kuliner kawasan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta yang banyak dijumpai adalah seblak. Salah satu warung seblak yang terkenal adalah Pengabdi Seblak. Alasan dilakukannya penelitian dengan judul persepsi konsumen terhadap harga, kualitas pelayanan, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan Pengabdi Seblak adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melihat seberapa pengaruh harga seblak terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, melihat bagaimana kualitas pelayanan yang diterima oleh pelanggan. Dan yang ketiga, untuk melihat apakah lokasi berpengaruh terhadap minat beli dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah harga. Menurut Kotler dan Armstrong, harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena menggunakan produk atau jasa tersebut. Harga seringkali disebut sebagai indikator nilai jika harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang diterima atas suatu barang atau jasa. Yang kedua adalah kualitas pelayanan. Menurut Ciptono, kualitas pelayanan adalah upaya penyampaian jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan merupakan faktor yang akan mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Kualitas pelayanan yang baik akan memberikan pengalaman dan kesan yang baik bagi konsumen. Selanjutnya, yang ketiga adalah lokasi. Menurut Lupyo Adi, lokasi adalah keputusan yang dibuat perusahaan berkaitan dengan di mana operasi dan stafnya akan ditempatkan. Komponen yang menyangkut lokasi meliputi pemilihan lokasi yang strategis atau mudah dijangkau di daerah pusat perbelanjaan, serta dekat dengan penduduk, aman dan nyaman bagi para pelanggan, serta adanya fasilitas yang mendukung seperti adanya lahan parkir serta faktor lainnya. Selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan antara kinerja produk yang ia rasakan dengan harapannya. Semakin baik kinerja dalam suatu perusahaan untuk memberikan pelayanan pada konsumen atau pelanggan atas produk atau jasa yang ditawarkan, maka pelanggan akan memberikan interaksi yang baik. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. X1 adalah harga, X2 adalah kualitas pelayanan, dan X3 adalah lokasi, dan Y merupakan kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah hipotesis. H1 adalah persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, kualitas pelayanan berkontribusi positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. H3, lokasi usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Untuk selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan program SPSS. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah membeli makanan di Pengabdi Seblak minimal sebanyak 1 kali. Konsumen tersebut merupakan mahasiswa atau mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta. Sampel pada penelitian ini diambil sebanyak 55 responden. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan pada penelitian yaitu dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Yang keempat, deskripsi data responden. Responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah membeli makanan di Pengabdi Seblak minimal sebanyak 1 kali dan merupakan mahasiswa atau mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta. Seluruh konsumen diberikan link Google Form
untuk mengisi kuesioner dan telah terkumpul 55 responden. Selanjutnya adalah analisis data. Yang pertama adalah uji reliabilitas. Instrumen kuesioner dinyatakan valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Dan jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Teknik yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah teknik Cronbach-Alpha. Nilai Cronbach-Alpha apabila di antara 0,41 sampai 0,60 dikatakan cukup reliable. Nilai di antara 0,61 sampai 0,80 dikatakan reliable dan nilai di antara 0,81 sampai 1,00 dinyatakan sangat reliable. Variabel pada penelitian ini mempunyai nilai Cronbach-Alpha sebesar 0,65 sehingga dapat disimpulkan seluruh indikator pernyataan reliable. Kedua adalah uji validitas. Hasil uji validitas dengan menggunakan analisis korelasi pada SPSS menunjukkan bahwa indikator harga, kualitas pelayanan, dan lokasi kepuasan pelanggan semuanya mempunyai nilai di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator valid. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, uji normalitas. Nilai SIG atau p-value yang diperoleh yaitu sebesar 0,160 lebih besar daripada 0,05, maka tidak signifikan, sehingga berarti data relatif sama dengan rata-rata, maka disebut normal. Selanjutnya adalah uji heterokedastisitas. X1 tidak signifikan karena p-value sebesar 0,105 lebih besar daripada 0,05, sehingga tidak terjadi gejala heterokedastisitas. X2 tidak signifikan karena p-value sebesar 0,487 lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Dan X3 tidak signifikan karena p-value sebesar 0,211 lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Yang ketiga ada uji multikolinearitas. Diperoleh nilai VIF X1 sebesar 3,845, X2 sebesar 3,497, dan X3 sebesar 2,459. Ketiga variabel memiliki nilai VIF di bawah 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Pada tabel tersebut nilai R² sebesar 0,467 atau dapat dikatakan sebesar 46%. Variabel harga, kualitas pelayanan, dan lokasi mempengaruhi kepuasan pelanggan, dan sisanya 54% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Selanjutnya adalah uji F. Berdasarkan hasil output pada tabel ANOVA tersebut, kolom SIG sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, yang artinya metode regresi layak digunakan dalam penelitian. Untuk analisis data yang terakhir adalah uji T. SIG X1 sebesar 0,752 lebih besar daripada 0,05. Untuk uji ini hipotesis awal ditolak, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. SIG X2 sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Untuk uji ini hipotesis awal diterima. Untuk SIG X3 sebesar 0,338 lebih besar daripada 0,05. Untuk uji ini hipotesis awal ditolak, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Selanjutnya adalah hasil penelitian. H1 persepsi akan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan ditolak atau tidak diterima. H2 kualitas pelayanan berkontribusi positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan H3, lokasi usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan ditolak atau tidak diterima. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada warung seblak pengabdi seblak, harga dan lokasi tidak ada pengaruhnya pada kepuasan pelanggan. Hal tersebut konsisten pada penilaian dari responden, bahwa ada yang kurang puas dengan harga yang ditawarkan oleh pengabdi seblak dan penempatan lokasi pengabdi seblak. Namun, kualitas pelayanan yang diberikan oleh pengabdi seblak dalam melayani konsumen telah terbukti berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Jadi, faktor utama yang berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan adalah kualitas pelayanan.
Penilaian responden juga setuju bahwa peran pelayanan sangat penting dalam menciptakan pengalaman positif yang akan mendorong untuk merekomendasikan pengabdi seblak kepada orang lain. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.